Shalom. Kita kembali lagi dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Damai sejahtera, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, yang membuat kita senantiasa sehat-sehat dan baik-baik saja, sama seperti jiwa saudara sehat-sehat dan baik-baik saja. Perenungan kita kali ini ada di dalam Mazmur 110. Penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja. Pada hari murkanya, ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala. Saudara-saudara keluarga besar Rema yang saya kasihi. Mazmur 110 tentang penobatan Raja Imam ini berbicara tentang Yesus. Jadi pasal ini saudara-saudara adalah sebuah pasal yang bernubuat tentang keimamatan Yesus, yang adalah raja dan juga imam. Kita membaca di sana saudara dengan jelas sekali. Hari-hari ini kita sedang berada di dalam bulan Natal, bulan Desember, di mana Yesus datang ke dalam dunia ini saudara-saudara. Untuk apa dia datang ke dalam dunia? Tentunya adalah untuk menggenapi janji Allah kepada dunia ini akan kedatangan Mesias, yaitu yang diutus oleh Tuhan, yang datang ke dalam dunia ini saudara-saudara, untuk membebaskan manusia dari segala dosa, menebus manusia dari dosa, supaya manusia tidak lagi saudara-saudara berada di bawah kuasa dosa. Dosa telah membuat manusia terpisah dengan Allah. Dosa telah membuat manusia, saudara-saudara, tidak bisa mengenal Allahnya dengan benar dan baik. Dosalah menjadi penghalang yang membuat manusia, saudara-saudara, tidak bisa masuk di dalam tempat di mana Allah berada atau surga. Dosa membuat manusia harus masuk dalam jurang maut. Dan dosa, saudara-saudara, itulah yang mendatangkan penderitaan atas hidup manusia. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, Allah di sana memberikan peraturan kepada bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih untuk menggenapi janji Allah, kemudian menurunkan Mesias ke dalam dunia ini. Lewat bangsa ini Tuhan menunjukkan cara kerja Allah kelak, bagaimana dia mengampuni dosa manusia, bagaimana dia menebus manusia, yaitu melalui korban. Korban yang mereka naikkan kalau mereka bersalah, berdosa, harus mempersembahkan korban, yaitu dengan cara memotong binatang dan darahnya itu dipercikkan kepada orang itu dan di atas mezbah yang adalah lambang, saudara-saudara, daripada darah Kristuslah yang bisa menghapus dosa. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang imam besar. Imam inilah saudara-saudara yang menjadi perantara antara bangsa Israel dan Allah. Imam inilah yang membawa darah itu saudara-saudara ke hadapan Allah di dalam bait kudus atau ruang maha kudus, di mana tabut Allah ada di sana.
Dan imam besar ini akan menaruhkan darah, membubuhkan darah di atas tutup pendamaian. Jadi tutup daripada tabut Allah disebut tutup pendamaian. Mengapa disebut tutup pendamaian? Itu adalah lambang Yesus. Karena di dalam tabut itu berisi lambang dosa dan kejahatan manusia. Di sana ada roti, ya, manna, di sana ada tongkat Harun, dan di sana ada 10 hukum. 10 hukum, saudara-saudara, di sana adalah lambang, saudara-saudara, ketidaktaatan manusia kepada Allah atau pemberontakan manusia kepada hukum-hukum Allah. Itu lambang. Tongkat Harun yang pernah bertunas berbunga itu, saudara, adalah lambang pemberontakan manusia terhadap pemerintahan Allah atas manusia. Adam dan Hawa lebih memilih mengikuti ular daripada mengikuti firman Allah. Roti, saudara-saudara, atau manna ini, kenapa disuruh Tuhan simpan di dalam, adalah lambang daripada penolakan manusia terhadap pemeliharaan Allah. Itulah sebabnya ketika mereka makan manna itu, mereka berkata, membosankan ini, yang bikin muak. Mereka menolak akan pemeliharaan dan penyediaan Allah terhadap hidup manusia. Dan ini lambang daripada dosa manusia, pemberontakan dan kejahatan manusia terhadap Allah. Dan tutup pendamaian adalah lambang Yesus. Di atas tutup pendamaian ada kerub, yaitu lambang daripada kemuliaan atau Allah yang memandang ke bawah, di mana Allah tidak bisa lagi melihat dosa karena ada Yesus menutupi dosa itu. Dan darah itu dibubuhkan pada tutup pendamaian itu sebagai lambang bahwa dosa di dalamnya sudah ditutupi oleh darah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Dan imam besar ini, saudara, yang menjadi perantara itu. Dan dengan darah itulah imam besar ini mengadakan penghapusan dosa atas umat Israel. Setiap tahunnya mereka melakukan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus dikatakan, di sini dinubuatkan bahwa Dia adalah, saudara-saudara, sebagai imam besar menurut Melkisedek, peraturan. Mengapa peraturan Melkisedek? Dalam firman Allah, Melkisedek itu hanya muncul ketika Abraham selesai menyelamatkan Lot, keponakannya, dari peperangan. Karena tempat di mana Lot berada, Sodom itu, saudara, diperangi. Dan kemudian dia ditawan, saudara-saudara, dan diselamatkan oleh Abraham. Dan Abraham menghadap Melkisedek memberikan persepuluhan kepada imam besar ini. Dan kemudian mengapa disebutkan, saudara-saudara, keimamatan Yesus adalah menurut Melkisedek? Karena di dalam Ibrani disampaikan Melkisedek adalah lambang Yesus. Melkisedek, saudara, tidak berbapa, tidak beribu. Dan ini adalah sedang memberitahu kepada kita siapa Yesus. Yesus tidak berbapa, dia tidak beribu. Saudara-saudara, dia sudah ada sebelum Abraham ada. Itu sebabnya tiba-tiba muncul, tidak diberitahukan asal-usulnya. Karena dia adalah lambang daripada Yesus yang adalah Allah sendiri. Yang adalah imam besar pada waktu itu. Yang diangkat oleh Allah sendiri. Dan imam besar, saudara, tidak diangkat oleh manusia. Imam besar hanya ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan itulah Yesus Kristus, imam besar kita. Dia sendiri tidak lagi membawa darah domba untuk menghapus dosa. Tetapi dia membawa, saudara-saudara, darahnya sendiri. Dan itu tidak perlu lagi dilakukan setiap waktu atau setiap tahun mengadakan penghapusan dosa dengan memotong hewan. Karena tidaklah mungkin hewan menghapus dosa. Tetapi saudara-saudara, cukup satu kali oleh darah Kristus yang tidak bercacat, tidak bernoda, dan berkenan di hadapan Allah. Itu menutupi, saudara, semua pemberontakan, dosa, dan kejahatan ditutupi, dihapuskan. Itu sebabnya Daud dalam Mazmur 32 berkata, saudara-saudara,
bahwa berbahagialah orang yang dosanya ditutupi, diampuni, dan kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Allah. Puji Tuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi, saudara-saudara, bahwa ini dia tunjukkan bukan hanya dengan mati dan bangkit mencurahkan darahnya, saudara-saudara. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ayat yang pertama dikatakan bahwa demikian firman, duduklah di sebelah kananku. Kita tahu dalam kitab Ibrani bahwa kemudian Yesus itu naik ke surga. Untuk apa dia naik ke surga, saudara? Dia membawa darahnya sendiri. Untuk itu, saudara, dia menunjukkan kepada kita bahwa darah itu, saudara, itu untuk apa? Menghapuskan semua dosa manusia. Dan dia masuk dalam kerajaan surga. Untuk apa saudara membawa darahnya? Untuk kemudian saudara menguduskan semua surga itu dengan darahnya, supaya iblis tidak ada lagi di sana mendakwa manusia. Itulah yang membuat saudara-saudara Ayub bisa menderita, karena iblis masih bisa masuk ke sana dan mendakwa Ayub. Yang dikatakan juga mendakwa kita, saudara-saudara. Tetapi itu tidak bisa lagi dia lakukan karena darah Kristus. Karena itu Ayub berkata, saudara-saudara, dalam sebuah ayat, bahwa sekiranya ada pengantara di hadapan Allah bagiku. Jadi sebenarnya yang membuat Ayub menderita adalah karena tidak ada pengantara. Tetapi kita bersyukur, saudara, Yesus naik ke sana membawa darahnya. Lalu kemudian dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Untuk apa dia duduk di sana? Itu hanya lambang, saudara, bahwa dia adalah pengantara buat kita. Ketika saudara berbuat dosa, ketika saudara kadangkala kita melakukan hal-hal yang tidak benar, Bapa Allah tidak bisa menghukum. Karena ketika dia melihat kepada kita, dia nengok Yesus yang ada di sebelah kanan, dia tidak bisa melakukan apapun lagi, saudara. Karena Yesus sudah menanggung semua dosa itu bagi kita. Kita bersyukur, itulah pengantara, saudara-saudara. Karena itu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur senantiasa. Kita punya pengantara di surga. Kita punya Yesus yang selalu duduk di sebelah kanan Bapa kita sebagai pengantara. Yang selalu membuat kita benar di hadapan Tuhan. Yang selalu membuat kita kudus di hadapan Tuhan. Yang selalu membuat kita layak kapanpun, dalam keadaan apapun, kita selalu layak di hadapannya, saudara-saudara. Oleh karena kasih anugerahnya, karena ada pengantara kita, saudara, yaitu Yesus. Yang selalu memandang wajah Bapa. Dan yang membuat Bapa selalu memandang wajahnya. Dan membuat Bapa di surga, saudara, mengasihi kita sebagai anak-anaknya yang dikasihinya. Luar biasa. Dosa tidak lagi terlihat. Dosa tidak lagi dapat dilihat. Dan tidak ada penghukuman lagi terhadap dosa. Karena itu sudah ditanggungkan kepada anaknya, Yesus Kristus, yang sekarang duduk menjadi pengantara kita di samping sebelah kanannya di surga. Puji Tuhan. Inilah saudara sukacita kita. Inilah saudara-saudara yang menjadi damai sejahtera kita. Ini seharusnya saudara-saudara menjadi kesukaan besar buat kita selalu. Karena kita tahu sekarang, sekalipun ada tuduhan-tuduhan di dalam hati kita, kata Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5, dikatakan bahwa Allah Yesus Kristus lebih besar dari hati kita. Dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga, menjadi pengantara buat kita. Tidak ada yang bisa mendakwa lagi kita di hadapan Dia, karena di sana ada Yesus Kristus telah membawa darahnya untuk menguduskan tempat itu dari para pendakwa kita. Haleluya. Haleluya. Dan di sini kita mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, saudara. Karena itu tugas kita sekarang memuji, menyembah Tuhan, bersaksi, saudara. Ketika saudara menyaksikan kebaikan Tuhan, ketika saudara menyaksikan kepada orang-orang akan kebesaran Tuhan, ketika saudara berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman Allah,
dan kasih kuasa Tuhan kepada orang-orang lain, saudara sedang memerangi iblis, saudara sedang menombak dia, saudara sedang menghancurkan pekerjaan-pekerjaannya, saudara sedang melumpuhkan kekuatan-kekuatan iblis. Itulah namanya peperangan rohani, saudara. Ketika kita memuji, bersyukur di hadapannya, jangan pikir saudara menyanyi memuji Tuhan itu sekedar hal biasa. Itu artinya kita sedang menghancurkan karya-karya iblis. Kita sedang memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Kita sedang menghadirkan takhta Allah, saudara-saudara. Kebaikan-kebaikan, kuasa, kemuliaannya di sekeliling kita. Ketika kita bersyukur, ketika kita bersaksi kepada orang, apa artinya itu? Itu tidak kita sedang menyatakan kemenangan kita, saudara, bahwa iblis sudah kalah, kita sedang menginjak-injak dia. Jangan berpikir, saudara, bahwa itu ritual biasa. Tidak, itu adalah, saudara, tanda bahwa kita sedang memproklamirkan kuasa kemenangan di dalam diri orang percaya, dalam diri kita. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, inilah kuasa kemenangan kita. Kita bersyukur ada imam besar kita, saudara, yang selalu 24 jam dalam satu hari, saudara-saudara. Dan saudara, dia selalu berada di hadapan Allah kita selama-lamanya untuk kita. Sampai kelak kita bertemu muka-muka dengan dia. Dia tetap menjadi pembela agung kita di sana. Apa yang kita takutkan? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Apakah yang dapat dilakukan orang terhadap kita? Kalau Tuhan di pihak kita, maka siapa dan apa yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Karena itu jangan ragu. Ayat-ayat ini, saudara, adalah sedang menunjukkan kealahan Yesus. Kalau saudara lihat, ayat-ayat ini sedang menunjukkan ketuhanan Yesus. Ya, ayat 1 ini, saudara, dia sedang menunjukkan itu. Baik di dalam Kisah Rasul pasal 2, dalam khotbah Petrus yang pertama, dia menyatakan di sana akan kealahan dan ketuhanan Yesus. Yesus sendiri menyatakan ketuhanannya di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 44, saudara, melalui dia mengutip ini semua untuk menggenapinya dan menyatakan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus itu yang diutus oleh Allah. Dia adalah Allah yang turun ke bumi ini untuk menebus dosa manusia. Puji Tuhan. Dan inilah berkat Natal juga buat kita, saudara-saudara. Dia datang ke dalam dunia menebus kita. Dia naik ke surga untuk membuat semua janji dan semua apa yang dia genapi di bumi, kematian dan kebangkitannya, menjadi sah 100%, saudara-saudara, milik kita. Dan tidak bisa diganggu gugat lagi oleh siapapun. Apa yang sudah dia kerjakan buat kita tidak bisa diganggu gugat lagi, saudara. Puji Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan itu. Karena itu berdiri atas kebenaran ini. Maka engkau tidak bisa goyah. Tidak bisa dilunturkan oleh persoalan apapun di bumi ini. Puji nama Tuhan. Terpujilah dia. Dan saya percaya kebenaran ini memberkati saudara-saudara. Karena satu saat ketika dia datang kembali, saudara-saudara, dia akan mengadakan penghakiman atas mereka yang melawan dia, yang tidak mau percaya dan menerima dia. Tetapi bagi orang-orang percaya, untuk menerima mahkota kehidupan dari dia. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau imam besar kami untuk selama-lamanya. Di hadapan Allah di surga, bahwa Engkau ada di sana menjadi pembela kami, menjadi perantara bagi kami, yang membuat kehidupan kami di sini penuh sejahtera, bahagia, sukacita senantiasa, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun dan apapun di bawah kolong langit ini. Maka apa yang sudah Engkau berikan bagi kami, Kau karuniakan, itu kekal selama-lamanya, membawa kami ke dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di sepanjang hari-hari ke depan ini, untuk tetap hidup dalam iman bahwa ada perantara, ada imam besar kami yang selalu menghadap di takhta kasih karunia Bapa di sana. Terima kasih. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tetap berjalan dalam iman bahwa ada perantara kita di sana, dan kita di sini dipandang Allah
orang benar, kudus, dan layak. Karena itu, hiduplah sebagai orang benar, orang kudus, dan orang yang senantiasa layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.